Oke guys, pada kesempatan kali ini Aparaman Sati sang pengangguran profesional akan menceritakan film yang berjudul Tong The Fun. Film di-unboxing dengan seorang pria bernama Tong De yang dikejar-kejar oleh sekelompok orang berkuda dengan senjata tajam di pundaknya. Masih belum jelas alasan Tong De dikejar-kejar, yang jelas Sen kemudian berpindah ke masa kecilnya, di mana Tong setiap harinya dikejar-kejar oleh sekelompok anak pembuli yang diketahui oleh Hansen. Meski Tong sudah berusaha lari, tapi anak-anak pembuli itu terus menyerangnya dan bahkan melempari Tong dengan buah. Setelah mendapatkan pembulian, Tong pergi ke perguruan bela diri Muay Thai di desanya. Pada masa itu namanya bukan Muay Thai, tapi Muay Boran. Kebetulan pelatih perguruan itu adalah pamannya Tong. Dengan percaya diri, Tong meminta pamannya untuk mengajarinya. Sang paman menolaknya karena memang pada saat itu anak kecil tidak boleh berlatih bela diri. Takut disalahgunakan ketika Tong terus-terusan meminta. Tiba-tiba ayahnya Tong datang guys. Dia terlihat tidak suka dengan Tong berlatih bela diri dan malah datang ke seorang biksu bersama ibunya guys. Sang ayah meminta bimbingan dari biksu untuk menasihati Tong karena memang Tong ini anak yang lumayan susah diatur. Tapi Tong menegaskan kalau dirinya ingin sekali belajar bela diri agar menjadi kuat sehingga bisa membela dirinya saat dibully. Mendengar hal itu, si biksu pun membela Tong. Ia memberitahu ayah bahwa Tong ini sebenarnya memiliki bakat menjadi seorang petarung. Namun si biksu memberi pesan kepada Tong, yaitu jika kamu belajar bela diri, maka gunakanlah ilmu yang kamu dapat untuk kebajikan, bukan untuk menyakiti. Setelah diberi restu oleh orang tuanya, Tong keluar dari kuil untuk bermain. Namun ternyata di depan sudah ada Vincent dan teman-temannya yang secara langsung melempari Tong dengan sebuah jeruk. Karena terus-terusan dibully, Tong pun akhirnya memutuskan untuk berlatih. Dia melatih dirinya sendiri dengan menggantung puluhan jeruk sebagai objek latihannya dalam memukul, menghindari, dan menendang. Setelah berlatih, suatu hari Tong memberanikan diri untuk menantang Hansen dan kelompoknya. Ia memancing Wilson ke tempat ia berlatih dan disinilah Tong De menghajar satu persatu anak tersebut. Meski hanya berlatih satu hari, namun kemampuan Tong ini tidak diragukan lagi guys. Ia mampu memukul Hansen sampai berdarah. Anak-anak lain pun kemudian meminta Tong untuk berhenti karena telah membuat Vincent tak berdaya. Rupa-rupanya Vincent ini anak dari seorang bangsawan yang kaya raya guys dan sangat terpandang di desanya. Setelah menghajar Munson, Tong De memutuskan keluar dari desanya untuk menjadi seorang petarung. Scene lalu berpindah ke awal saat Tong De dikejar-kejar oleh sekelompok orang berkuda. Kelompok itu ternyata dipimpin oleh Hansen yang sampai saat ini masih ingin mengejar Tong. Tong De kemudian memancing mereka ke hutan, di mana di sana saat Tong menghajar anak buah Hansen satu persatu meski hujan menggunakan senjata tajam, tapi Tong mampu mengalahkannya dengan jurus sikut melintir dan dengkulnya. Salah satu kuda milik Hansen lalu pergi ke sebelah sana. Setelah dihajar oleh Tong De, Vincent pulang menemui ayahnya dan melaporkannya kalau dirinya dihajar oleh Tong De. Bukannya memberi dukungan, ayah Hansen malah memarahi putranya karena ternyata Tong De ini petarung terbaik di desanya yang bisa menghasilkan uang sang ayah. Lalu memperingati Vincent agar tidak lagi mengganggu Tong De. Tong De mendatangi tarung kebun yang diadakan oleh warga. Rupa-rupanya hampir setiap desa zaman dulu di Thailand, para warga sering mengadakan tarung bebas untuk berjudi dan bersenang-senang. Dalam beberapa pertarungan, Tong De selalu menang dan belum pernah terkalahkan. Namun pada suatu hari, saat Tong De memenangkan pertarungan, ia ditantang oleh seorang pria bernama Kru yang sengaja jauh-jauh datang ke desa ini untuk bertarung melawan Tong De. Sebelum pertarungan, Kru membuat gerakan salam dan membuat merasa aneh. Hal itu tentu saja sangat wajar karena selama Tong De berlatih, ia tidak pernah dilatih tentang teknik-teknik dasar. Semua teknik Tong De dapat dibaca oleh si Kru. Akhirnya mengalami KO setelah ditendang oleh Kru. Bukannya menolong, Tong pelatih dan para warga malah meninggalkan Tong De. Sekarang mereka menganggap Tong sebagai petarung yang tidak berguna. Beberapa saat setelah para warga pergi, Tong De diselamatkan oleh seorang gembel pemabuk. Kita sebut saja namanya Hamle. Hamle memberitahu Tong kalau pelatih dan para warga
sudah mengkhianati Tong dengan membuangnya begitu saja. Hamle lalu menasehati Tong. Ia menyuruh Tong untuk berlatih ke semua perguruan sehingga nantinya Tong Di memiliki semua teknik dasar Muay Thai yang ada di setiap perguruan. Jadi pada saat itu perguruan Muay Thai sangat banyak dan memiliki teknik-teknik dasar yang berbeda, bahwa ilmu yang ia pelajari masih dangkal. Ia pun menerima nasihat dari Hamle dan memutuskan untuk mengunjungi desa guna mencari ilmu lebih banyak lagi, guys. Setelah menempuh jarak yang lumayan tidak jauh, sampailah Tong di sebuah desa yang memiliki perguruan seni bela diri. Di sana Tong langsung mengikuti pelatihan secara diam-diam, tapi ia langsung diketahui oleh sang gurunya yang mengaku tidak pernah memiliki murid berkulit hitam. Saat diwawancarai sang guru, Tong Di mengaku sengaja datang ke sini untuk berlatih Muay Thai. Ia juga meminta pekerjaan kepada sang guru. Yang lebih sempurnanya lagi, Tong Di malah ingin menikahi putrinya. Kita sebut saja namanya Ellie. Di hari berikutnya, Tong Di mulai berlatih Muay Thai bersama murid lainnya. Dalam pelatihan tersebut, sang guru mengetes keterampilan Tong Di dengan menyuruhnya bertarung melawan salah satu murid paling tangguh bernama Bang Lim. Dalam pertarungan itu, Tong Di mampu menjatuhkan Bang Lim dengan waktu yang singkat. Namun saat Tong Di lengah, Bang Lim setelah tiba-tiba menyerang Tong Di dari belakang. Dan dari sinilah sang guru mengatakan kata-kata mutiaranya kepada Tong Di, yaitu buatlah lawanmu tidak akan pernah mengasihimu, ingat itu. Ketika Tong melanjutkan pertarungannya, salah satu teman Hansen yang kebetulan sekali sedang membeli telur pepes tak sengaja melihat Tong, ia pun segera pulang ke desanya untuk memberitahu. Keesokan harinya, Hansen dan rombongannya datang. Kali ini hujan membawa seorang pengawal yang ahli dalam teknik pedang. Kita sebut saja namanya guru bela diri, bahwa mereka sedang mencari seorang pria yang berkulit hitam bernama Tong Di. Di sini sang guru menolak memberitahukan keberadaan Tong Di dan malah menantang gurunya. Jika sang guru macam-macam, maka ia akan membakar desanya. Bukan cuma itu, Vincent juga ingin menikahi putri sang guru secara paksa. Di saat suasana lagi tegang, Tong Di datang sambil ditemani Enli. Ia memutuskan untuk menyerahkan diri dan meminta Bang Lim untuk menjaga Enli. Ketika Vincent membuat Tong pergi, tiba-tiba Vincent menyuruh anak buahnya untuk membakar desa. Hal itu pun membuat para murid bela diri melakukan perlawanan. Begitu juga dengan Tong Di, ia menghajar anak buah Hansen. Setelah itu, di tengah kericuhan, Hansen berusaha membunuh Tong. Namun sebelum itu, Tong lebih dulu berhasil mengalahkannya dengan memukul kepalanya menggunakan kayu. Karena murid bela diri yang lainnya sangat tangguh dan anak buahnya pun memilih untuk mundur. Setelah situasi kembali normal, Tong Di memutuskan untuk berpamitan kepada sang guru. Tong Di menyadari bahwa jika dirinya tinggal lebih lama di desa, maka seluruh penduduk akan berada dalam bahaya. Sementara itu, ayahnya Vincent sibuk memarahi Vincent karena gagal membawa Tong Di kembali. Rupa-rupanya pencarian Tong Di selama ini didasarkan atas permintaan sang ayah, karena dia ingin Tong Di kembali menjadi petarung. Setelah dimarahi Vincent berniat menghajar orang-orang yang membantu Tong Di. Ketika Tong sedang berjalan melalui hutan, seorang pemuda bernama Raden diam-diam mengikuti Tong Di dari belakang. Ternyata Raden ini ingin ikut dengan Tong Di karena dia tertarik untuk belajar seni bela diri bersama Tong. Keesokan harinya, Tong Di dan Raden tiba di sebuah desa bernama Bernun. Di sana mereka melihat panggung yang ditunjukkan untuk pentas seni. Si Raden lalu mendekati seorang gadis bernama Rahmi bekerja di panggung tersebut. Ia meminta pekerjaan kepada Rahmi, tapi Rahmi merasa keberatan karena hari-hari ini pengunjung sedang sepi. Kemudian memperkenalkan Tong Di dan Raden kepada ayahnya dan memberitahu bahwa mereka membutuhkan pekerjaan. Awalnya ayahnya Rahmi menolak karena penghasilan sedang menurun. Namun setelah mengetahui bahwa Tong Di dan Raden bersedia dibayar sedikit, ayahnya Rahmi pun mau menerima mereka untuk satu pertunjukan.
Kemudian, si Raden dan Tongde mulai melakukan pertunjukan akrobatik dengan disaksikan banyak warga. Setelah pertunjukan selesai, Rahmi dan ayahnya mengajak Tongde dan Raden mengobrol di bawah pohon. Ayah Rahmi ini ternyata seorang pemabuk yang ingin memiliki visi, nggak apa-apa nggak makan, yang penting kaya. Di esokan paginya, saat Raden bangun dari tidurnya, ia menemukan bahwa Tongde sudah pergi ke hutan. Pada saat itu, Munsen dan pasukannya mulai menjalankan rencananya guys, yaitu meneror penduduk dan menyerang rombongan kereta kuda yang kebetulan sedang melintas di tengah hutan. Kereta kuda itu ditumpangi oleh seorang gadis pemberani bernama Rusma yang belum tentu terbukti kegadisannya guys. Tongde yang kebetulan sedang berada di hutan membantu Rusma dan bertarung melawan pasukan Gunjang. Tongde berniat pergi ke desa lain, namun sebelum itu Rusma memberikan cincin emas dan kereta kuda sebagai ucapan terima kasih kepada Tongde karena telah menyelamatkannya guys. Singkat cerita, Tongde tiba di sebuah desa bernama Jangkabuya. Di sana, Tong menemukan perguruan bela diri bernama Muay Thai yang didirikan oleh seorang guru. Sebut saja namanya Guru Bangai. Tong pun mendaftarkan dirinya kepada sang guru. Namun sebelum diterima, Tongde harus lebih dulu melawan salah satu muridnya yang lumayan kuat. Awalnya sama sekali tidak niat untuk melawan. Namun setelah Tongde mendapatkan beberapa kali pukulan yang langsung menunjukkan keahliannya, dan alhasil Guru Bangai lalu manggil salah satu muridnya, yaitu Raden, yang ternyata sudah tiba di desa ini lebih dulu. Di hari berikutnya, Tongde mulai melakukan pelatihan intensif di bawah arahan Guru Bangai agar kemampuannya bisa lebih cepat meningkat. Selama pelatihan, sang guru menyadari potensi Tongde dan menawarkannya untuk mengikuti kompetisi tarung antar perguruan bela diri dari desa ke desa lain. Tongde pun menerima dan berlatih keras setiap harinya untuk memenangkan pertarungan dan memberikan kebanggaan bagi perguruan yang telah menampungnya. Pada hari kompetisi pertarungan akan diadakan, Tongde dan Raden kembali bertemu dengan Rahmi. Tongde juga bertemu dengan Rusma yang kebetulan sekali sedang berkunjung di desa itu. Di situ Tongde tak sengaja melihat kru yang dulu pernah mengalahkannya. Saat kompetisi dimulai, guru dari perguruan lain meremehkan guru Tongde karena beberapa murid dari Guru Bangai KO saat melawan murid andalannya. Kemudian Tongde turun dari tangan dan akhirnya berhasil membalikkan keadaan. Nggak cuma itu, Tongde juga berhasil memalukan musuhnya dengan mengalahkan guru mereka. Setelah sparring selesai, untuk mempelajari lebih banyak teknik bela diri lainnya, dalam perjalanan kali ini, si Raden ingin menjadi hebat seperti Tongde. Sesampainya di desa ketiga, lalu mereka bertemu dengan seorang master pedang yang pemabuk. Si Raden mulai belajar dengan lelaki tua itu dan memberinya beberapa botol alkohol sebagai bayarannya, dan mereka berempat berlatih sangat keras untuk menguasai teknik pedang dan senjata lainnya. Singkat cerita, setelah menjalani pelatihan intensif, Tongde dan yang lainnya berhasil menguasai keterampilan menggunakan pedang dan menerima senjata sebagai hadiah dari pria tua tersebut. Saat melanjutkan perjalanan ke desa lain melalui hutan, Tongde dan yang lainnya tiba-tiba ditemukan oleh Wilson yang kebetulan sekali melewati hutan tersebut, lalu mencoba menembak Tongde secara diam-diam. Tetapi sayangnya tembakan itu mengenai Raden dan Bang Lim, dan Bang Lim pun segera melakukan perlawanan terhadap anak buahnya. Nggak cuma itu guys, si Tong juga berhasil membunuh dengan tendangan sapinya, sedangkan Winston kabur melarikan diri guys. Tongde dan yang lainnya kemudian membawa si Raden kembali ke desa. Seorang kakek-kakek memberitahu Tongde bahwa luka tembakan yang dialami si Raden terlalu parah dan memungkinkan si Raden tidak bisa bertahan lama. Namun ada satu cara yang bisa menyelamatkan si Raden, yaitu Tongde harus ke desa seberang, di mana desa di sana terdapat tabib yang mampu mengobati luka Raden. Bang Lim dan Rahmi segera pergi ke sana dengan menggunakan kuda. Di tengah perjalanan yang ditumpangi Tongde keseleo. Hal itu membuatnya harus menggendong Raden untuk sampai ke desa seberang. Sesampainya di desa, Tong meminta salah satu warga untuk memberikan kudanya
Ia juga memberikan cincin emas pemberian Rusma sebagai alat pembayaran. Akan tetapi warga itu menolak dan malah melempar cincinnya Tongde. Tongde pun menjadi marah dan mengamuk di tengah desa sampai akhirnya datanglah seorang pria baik hati bernama Idris yang menyarankan Tongde untuk membawa Raden ke biksu setempat untuk mendapatkan perawatan dari seorang biksu, yang mana biksu itulah tabib yang dimaksud. Lalu si Tong berterima kasih kepada si Idris karena telah membantunya. Sebelum pergi, si Idris memberikan cincin emas milik Tongde yang ia temukan saat Tongde sedang mengamuk. Selagi menunggu Raden diobati, Rahmi dan Tongde bertemu kembali dengan Rusma yang ternyata di desa ini adalah tempat tinggal Rusma. Lalu mengajak Tongde jalan-jalan di mana ingin sekali menyatakan cintanya yang sudah lama terpendam. Ia sangat berterima kasih kepada Tongde yang telah berusaha susah payah menyelamatkannya kemarin. Pada hari itu juga warga berkumpul untuk mendengarkan seorang pegawai kerajaan yang mengumumkan bahwa raja akan mengadakan kompetisi pertarungan. Di sana Tongde malah bertemu kembali dengan kru yang ternyata ayah kru yang pernah mengalahkan Tong dan sekarang menantang Tong untuk kembali dalam pertarungan. Kali ini Tong pun menerima dan akan membuktikan bahwa semua ilmu yang dipelajarinya selama ini bisa mengalahkannya. Singkat cerita, hadirlah kompetisi tersebut. Kompetisi tersebut terdapat 10 petarung, termasuk dari perguruan pertama. Kalau Bang Lim kemudian berhadapan dengan Bang Idris. Dalam pertarungan Bang Lim dan Idris, Idris berhasil mengalahkan Bang Lim karena menguasai satu jurus dan membalikkan keadaan. Pertarungan berikutnya adalah Tongde melawan kru. Kini saatnya Tongde menunjukkan kemampuannya. Dalam pertarungan itu, sang raja mempertaruhkan banyak uang untuk kemenangan kru. Meskipun kru sebelumnya pernah mengalahkan Tong, tapi Tong tidak takut dan percaya diri akan menang. Dengan menggunakan ilmu bela diri yang Tong pelajari selama ini, akhirnya ia pun mampu mengalahkan kru. Setelah pertarungan usai, raja tampak terkesan dengan kemampuan Tongde karena telah berhasil mengalahkan petarung andalannya. Sang raja lalu memberi satu lawan, tapi lagi-lagi Tongde mampu mengalahkannya. Ketika raja hendak memberikan hadiah kepada para pemenang, sekelompok pasukan tiba-tiba masuk ke tengah arena dan menyerang raja. Pasukan ini dipimpin oleh si Idris yang sebelumnya membantu Tongde menemukan tabib. Mereka kemudian bertarung namun berhasil dihentikan ketika Idris yang mengungkapkan kepada semua orang bahwa dirinya lah raja yang sebenarnya. Ternyata raja yang sebelumnya mengadakan kompetisi tarung ini hanyalah seorang penipu yang ingin mendapatkan uang banyak dari taruhan. Pertarungan gak cuma itu, ternyata semua perjalanan Tongde ini sudah diatur oleh Idris, dikalahkan oleh kru. Rencana ini semua diatur oleh Idris karena ia ada tujuan untuk mencari seorang panglima perang, dan yang terpilih adalah Tongde karena dia memiliki jiwa kebajikan dan pemberani. Namun sayangnya dalam perencanaan itu Letnan Ron gugur di tangan Tongde. Setelah mendapatkan tahtanya kembali, Idris yang mengangkat Tongde sebagai panglima perang kerajaan. Tongde dan Raden Bang Lim bergabung dalam pertempuran melawan penjajah, di mana dalam pertempuran itu pedang Tongde patah dan dari situlah Tongde sudah dikenal sebagai pahlawan pedang patah. Setelah memenangkan pertempuran, Tongde kembali ke desanya bersama Rusma untuk bertemu ibunya yang telah lama menunggu Tongde dan film pun berakhir. Oke guys.